Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muslimin katsiran amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memasuki 12 atau sudah masuk tanggal 13 karena sudah dimasuk malam hari daripada Dzulhijjah. Kalau di Saudi sana sekarang hari terakhir melempar jamarat. Bagi yang nafar awal mereka hari kemarin sudah beres, sudah tahallul. Tapi yang bagi nafar sani maka baru beres sekarang melempar jamarat sughra, wusta dan aqabah. Bagi kita maka kita baru disunahkan berhenti bertakbir muqayyad yang dilakukan setiap ba'da salat besok hari ba'da asar, itu baru beres. Sekarang masih disunahkan untuk bertakbir muqayyad. Begitu pula takbir mutlak. Takbir mutlak tidak terbatas pada ba'da salat saja. Di dalam hari-hari ini adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Bahkan sebagaimana kita ketahui bahwa hari yang paling mulia dalam setahun itu bukan Idul Fitri, tapi Idul Adha menurut sepakatan ulama. Dan hari yang paling mulia selepas Idul Adha adalah hari Tasyrik. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahr, thumma yaumul qarr." Hari-hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian setelahnya. Ini 3 hari selepas 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Saking mulianya hari ini, kita diperintahkan untuk perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula cara mensyukuri kenikmatan adalah dengan makan dan minum. Oleh karena itu hari-hari ini adalah hari-hari, kalau di luar hari-harinya nyate. Karena dinamakan hari Tasyrik itu karena menurut bahasa tasyrik maknanya adalah daging yang didendeng, daging yang dijemur. Dikarenakan di Timur Tengah, daging untuk bisa bertahan lama, sustain, itu tidak ada freezer dahulu. Maka untuk bisa tahan lama, baru bisa dimakan secara bertahan lama, maka harus dijemur. Maka tasyrik maknanya adalah dijemur dagingnya untuk bisa dimakan secara lama. Maka boleh kita memasukkan daging ke dalam kulkas selama berbulan-bulan, gak dimakan-makan misalkan, baru bisa dimakan di 3 bulan ke depan. Boleh, asal jangan sampai busuk dan mubazir. Tapi dalam hal ini tidak boleh menjual daging kurban bagi sahibul kurban dengan orang yang diberi hadiah dari kerabat sahibul kurban. Tidak boleh menjual daging kurbannya sesuai dengan perintah Rasulullah SAW bahwa Allah melaknat orang yang menjual daging kurbannya. Tetapi kalau kondisi dia fakir miskin dan dia sebagai penerimanya dari daging kurban, maka dia boleh menjualnya, boleh memperdagangkannya, boleh dibuat sate kemudian sate dijual, itu boleh. Tetapi kalau khusus bagi sahibul kurban, maka tidak boleh ada satu bagian pun dari hewan kurbannya yang diperjualbelikan. Tulangnya, kepalanya, kakinya, torpedonya tidak boleh sama sekali dijual. Apalagi kalau tukang jagalnya mematok, ini torpedo buat saya, ini kakinya buat saya, ini kepala buat saya, tidak boleh. Kalau dia mau mendapatkan itu maka harus izin, dan itu pun sebagai sedekah atau sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Beginilah Islam mengajarkan kita agar berhati-hati terhadap harta kaum muslimin. Oleh karena itu banyak sekali kulit-kulit karena mungkin tidak termanfaatkan dengan baik, maka udah kalau baik itu nanti dijual aja, nanti uangnya diberikan kepada fakir miskin. Maka kata para ulama, jumhur ulama mengatakan tetap tidak boleh. Kalau mau bisa dimanfaatkan, maka berikan kepada fakir miskin, kemudian disampaikan kepada fakir miskin, "Pak, Bu, ini kalau seandainya tidak bisa dimanfaatkan kulitnya, maka bisa dijual ke Pak Fulan." Itu baru boleh. Jadi uangnya buat dia, hasil penjualan buat dia. Jadi yang jual itu dia, bukan kita. Demikianlah Islam mengajar kita agar jangan sampai bermudah-mudahan dalam syariat yang sangat-sangat sekali tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi kita semua, dan jangan lupa memperbanyak baca doa sabu jagat sampai besok sebelum maghrib. Karena dikarenakan sunnahnya adalah membaca doa sabu jagat. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min nar wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ketika bagi orang-orang yang sedang mabit di Mina untuk memperbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kita yang terlebih lagi yang bukan di Mina pun disunahkan untuk membaca banyak-banyak doa sabu jagat, karena doa sebaik-baik doa yang dipanjatkan paling sering oleh Rasulullah SAW adalah doa sabu jagat ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.